Halo semua, kembali lagi di pembelajaran Lab Akuntansi Menengah 2. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai Revenue Recognition di chapter 18. Tonton sampai habis ya. Nah, Revenue Recognition atau pengakuan pendapatan memiliki prinsip pengakuan pendapatan, yaitu recognize revenue in the accounting period when the performance obligation is satisfied. Artinya, pendapatan baru diakui dalam satu periode akuntansi ketika kewajibannya telah terpenuhi. Lalu ada 5 langkah dalam revenue recognition. Yang pertama ialah identifikasi kontrak dengan customer. Yang kedua, identifikasi masing-masing kewajiban dalam kontrak. Yang ketiga, menentukan nilai transaksi dalam kontrak. Yang keempat, mengalokasikan nilai transaksi tersebut ke masing-masing kewajiban. Dan yang kelima ialah mengakui pendapatan ketika kewajibannya telah terpenuhi. Nah, pada video kali ini kita akan lebih fokus kepada revenue recognition over time, khususnya long-term construction contract, di mana ada dua penghitungannya untuk mengakui pendapatannya. Yang pertama ialah percentage of completion method, yaitu ketika perusahaan mengakui pendapatan dan gross profit setiap periodenya sesuai dengan tingkat penyelesaian dari konstruksi tersebut. Lalu di metode yang kedua ada cost recovery atau zero profit method, yaitu perusahaan mengakui gross profit hanya pada saat kontrak berakhir atau pada selesainya kontrak. Lalu ada jurnal-jurnal dalam metode percentage of completion ini. Jurnal yang pertama itu untuk mencatat nilai construction in process. Jurnalnya itu construction in process atau CIP pada material, cash, payable, etc. Lalu jurnal berikutnya mencatat nilai piutang yang ditagihkan kepada customer. Itu jurnalnya accounts receivable pada billing on construction in process. Dan jurnal berikutnya untuk mencatat nilai penerimaan piutang dari customer, yaitu kayak jurnal biasa, cash pada accounts receivable. Lalu untuk mencatat pendapatan dan beban pada periode bersangkutan, jurnalnya ada dua jenis. Jika dia gain, maka jurnalnya construction expense di debit, construction in process di debit, dan revenue on long-term contract. Tapi jika dia loss, maka jurnalnya construction expense di debit, construction in process di kredit, dan revenue on long-term contract di kredit. Dan jurnal terakhir yaitu untuk mencatat selesainya kontrak, maka jurnalnya billing on construction in process pada construction in process untuk menandakan bahwa construction telah selesai, makanya ditutup ke kredit. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soalnya, yaitu diketahui door company memiliki pekerjaan konstruksi dengan nilai kontrak sebesar 2 juta dolar, di mana pekerjaan tersebut diselesaikan pada tahun 2021. Nah, ada tabel informasinya. Diketahui cost incurred to date-nya 400.000 di tahun 2019, 825.000 tahun 2020, 1.100.000 di tahun 2021. Ada juga diketahui di estimated cost to complete-nya 600.000, 275.000, dan 2021-nya udah selesai. Dan billing to date 450.000, 1.500.000, dan 20 juta. Dan juga ada collection to date-nya 400.000, 1.200.000, dan 2 juta. Lalu jangan lupa, cost to date itu artinya biaya yang terjadi hingga saat itu. Jadi misalkan di tahun 2019, cost to date-nya 400.000, berarti itu biaya yang terjadi di tahun 2019, karena baru mulai di tahun 2019. Namun untuk cost to date di tahun 2020, berarti itu biaya yang terjadi dari 2019 hingga tahun 2020. Sedangkan untuk cost incurred itu adalah biaya yang terjadi untuk tahun tersebut saja. Jadi misalkan ada soal nanti diketahui cost incurred 2019 300.000, berarti itu biaya 2019 saja. Cost incurred 2021 200.000, berarti itu biaya buat 2021 aja. Lalu kita bisa hitung nih dari data soal yang tadi, kita hitung untuk mencari estimated gross profit-nya. Di mana kita harus cari contract price dikurang estimated cost.
Nah, estimated cost-nya ini dihitung dari cost to date ditambah estimated cost to complete. Masukin 2019, cost to date-nya 400.000, estimated cost to complete-nya 600.000. Jadi total estimated cost-nya 1 juta, berarti estimated gross profit-nya contract price 2 juta dikurang estimated cost 1 juta, didapat estimated gross profit-nya 1 juta. Nah, percentage of completion-nya dapat dari mana? Itu tinggal cost to date dibagi sama total estimated cost-nya. Jadi 400.000 dibagi sama 1 juta. Begitu pula untuk tahun 2020. Masukin cost to date-nya 825.000. Estimated cost to complete-nya 275.000. Dapat estimated cost-nya 1.100.000 dikurang contract price, dapat estimated gross profit-nya 900.000. Begitu juga untuk tahun 2001, sama caranya. Lalu dari data yang tadi kita udah hitung, kita bisa hitung nih, berapa sih pendapatan, beban, dan laba yang sudah kita bisa akui di tahun tersebut. Nah, kita hitung dulu tahun 2019. Berapa sih pendapatan yang bisa kita akui? Caranya itu tinggal dari nilai contract price dikali sama percentage of completion-nya. Berarti revenue recognition tinggal 2 juta dikali 40%. Nah, cost recognition-nya itu sesuai karena di tahun 2019 kita baru mulai, berarti sama kayak nilai cost to date-nya. Dikurang dapat gross profit recognition yang 400.000. Nah, untuk tahun 2020 sama revenue recognition-nya caranya. 2 juta dikali 75% dikurang 40%. Kenapa dikurang? Karena nilai 75% itu kan dari tahun 2019 sampai tahun 2020. Sedangkan kita mau cari tahun 2020-nya aja, maka dikurang 40% dari tahun 2019. Sama juga untuk nilai cost recognize-nya. Itu dari cost to date 825.000 kita kurang sama 400.000. Dapat 425.000. Dan begitu juga untuk tahun 2021 tinggal revenue recognize-nya kita hitung dari 2 juta dikali 100% dikurang 75%. Begitu juga untuk cost recognize-nya dari 1.100.000 dikurang 825.000. Nanti dapat gross profit recognize-nya 225.000. Kita masukin jurnal pertama construction in process pada material, cash, payable, etc. 400.000 di tahun 2019. Nilai ini sebesar nilai cost to date di 2019 karena kebetulan dia baru mulai di tahun 2019. Nah, untuk tahun 2020 nilainya itu sesuai sama cost incurred 425.000 dan tahun 2021 cost incurred-nya 275.000. Lalu kita buat jurnal yang kedua, yaitu jurnal untuk penagihan piutang kepada customer, yaitu accounts receivable pada billing on construction in process. Itu nilainya sebesar billing to date atau billing incurred. Nah, karena kita baru mulai di tahun 2019, maka nilai di tahun 2019-nya sebesar nilai billing to date 2019. Tapi untuk tahun 2020, kita kurangin dari billing to date 2020 dikurang sama billing to date 2019. Jadi 1.500.000 dikurang 450.000 dapat 1.050.000. Begitu juga untuk tahun 2001, yaitu tinggal dikurangin dari billing to date 2021 dikurang billing to date 2020, 2 juta dikurang 1.500.000, dapat nanti billing incurred-nya 500.000. Terus, kita bikin lagi jurnal yang ketiga, yaitu untuk penerimaan atas penagihan piutang dari customer, cash pada accounts receivable. Nah, nilainya itu sebesar collection to date atau collection incurred. Sama, karena kita baru mulai di tahun 2019, maka untuk jurnal di tahun 2019 tinggal ambil angka dari nilai collection to date-nya aja, 400.000. Tapi nanti tahun 2020, karena kita mau catat yang tahun 2020-nya aja, maka dikurangi nanti collection to date 2020 dikurang collection to date 2019. Jadi 1.200.000 dikurang 400.000. Hasilnya 800.000. Begitu juga untuk tahun 2021. Collection to date 2021 dikurang collection to date 2020. 2 juta dikurang 1.200.000, hasilnya 800.000. Lalu untuk jurnal yang berikutnya, kita untuk mencatat pengakuan pendapatan dan beban. Catatnya construction expense di debit, construction in process atau CIP di debit, dan revenue on long-term contract. Karena kan tadi ini kita kontraknya tuh untung, maka CIP-nya di debit. Nah, nanti ini catatnya tinggal sesuai sama cost recognize, gross profit recognize, dan revenue recognize yang tadi udah kita hitung di tabel sebelumnya.
construction expense-nya senilai cost recognized, construction in process sebesar gross profit recognized, dan revenue on long term contract-nya sebesar revenue recognized. Lalu untuk jurnal yang terakhirnya, itu dibuat di tahun terakhir kontraknya aja, yaitu billing on construction in process pada construction in process sebesar 2 juta atau nilai kontraknya untuk menandakan bahwa kita telah selesai melakukan long term construction kontraknya. Lalu berikutnya kita masuk ke metode yang kedua, yaitu zero profit method. Jurnalnya itu masih sama kayak percentage of completion untuk pencatatan construction process, piutang tagihkan, penerimaan piutang. Lalu di jurnal berikutnya untuk mencatat pendapatan dan beban pada periode yang bersangkutan, itu jurnalnya sebenarnya hampir sama kayak metode percentage of completion. Namun pada tahun awal dan tahun pertengahan itu belum mengakui yang namanya keuntungan. Jadi jurnalnya cuma construction expense pada revenue on long term contract yang mana nilainya itu sebesar nilai cost incurred-nya. Nanti pada akhir masa kontraknya baru dia akan mengakui profitnya. Maka dibuat jurnal construction expense di debit, construction in process di debit, dan revenue on long term contract. Hanya pada akhir masa kontraknya saja. Lalu untuk pencatatan selesainya kontrak juga masih sama kayak percentage of completion method. Lalu kita masuk ke contoh soalnya ya. Soalnya masih sama kayak yang soal sebelumnya dari Door Company. Cuma bedanya kita kerjain ini untuk zero profit method. Lalu untuk penghitungan pada metode zero profit method ini sama caranya mirip seperti percentage of completion method. Nah, kita mencatatnya karena ini zero profit method, maka tidak mengakui adanya keuntungan. Maka pada tahun 2019, itu dicatatnya hanya sebesar nilai cost incurred-nya aja, revenue-nya. Jadi revenue recognized sama nilai cost recognized itu sama, sehingga gross profit recognized-nya 0. Begitu juga untuk tahun 2020, cost recognized-nya 425.000 didapat dari cost incurred tahun 2020 dikurang. Begitu juga untuk tahun 2020. Cost recognized-nya sebesar 425.000 didapat dari cost incurred to date 2020 825.000 dikurang tahun 2019 400.000. Dan nilai revenue-nya itu sama kayak cost recognized-nya sehingga gross profit-nya 0 karena belum mengakui keuntungan. Lalu baru pada tahun 2021 kita catat gross profit recognized-nya. Mau buat tahu gross profit recognized-nya berapa, tinggal dari total cost-nya 1.100.000 kan itu cost incurred to date sampai 2021, kita kurangin sama nilai contract price-nya 2 juta. Didapat gross profit recognized-nya 900.000. Lalu cost recognized-nya 1.100.000 dikurang 825.000 dapat 275.000. Jurnalnya itu masih sama kayak percentage of completion method-nya. Bedanya itu cuma yang di kolom merah ini aja. Karena tahun 2019 sama tahun 2020 belum mengakui adanya gross profit, makanya jurnalnya cuma construction expense pada revenue on long term contract. 400.000 di tahun 2019, 425.000 di tahun 2020. Lalu baru di tahun 2021 bikin jurnal kayak di percentage of completion biasa, yaitu construction expense di debit, construction in process di debit, dan revenue on long term contract. Pakai nominal dari yang tadi kita udah hitung buat cost recognized, gross profit recognized, dan revenue recognized di tahun 2021. Setelah tadi kita kan bahasnya itu perusahaannya itu untung. Nah, ada kejadian ketika ternyata long term contract-nya itu rugi. Nah, kayak gimana? Nah, ada dua tipe nih kerugiannya. Yang pertama itu loss in the current period on a profitable contract. Maksudnya kayak gimana? Itu terjadi ketika ada estimated gross profit, kontraknya tuh untung. Tapi gross profit yang harus diakui di tahun bersangkutan itu mengalami kerugian. Jadi cuma gross profit recognized-nya aja yang rugi. Nah, kalau dia loss in the current period on the profitable contract, harus dilakukan adjustment pada percentage completion method aja. Kenapa zero profit yang nggak dilakukan adjustment? Karena kan dia tetap profitable contract, berarti tetap diakuinya di akhir periode, di akhir masa kontraknya. Jadi tidak berpengaruh. Nah, di tipe yang kedua itu ada yang namanya loss on unprofitable contract. Jadi memang kontraknya rugi. Nah, itu terjadi ketika estimated total cost-nya lebih besar daripada contract price. Nah, kalau kayak gini baru dilakukan adjustment pada kedua metode. Nah, kita akan bahas yang pertama dulu, loss in the current period on the profitable contract. Ini aku kasih contoh gambaran secara singkatnya aja. Misalkan di tabel biru ini
Udah kita hitung nih kontrak price-nya 900.000, dapat nih estimated total cost-nya 800.000. Kelihatan kan semuanya itu gross profit-nya ada 100.000, 36.000, 90.000. Berarti profitable contract, kontraknya untung. Tapi ternyata pas kita mau mengakui revenue recognize, cost recognize, dan gross profit recognize, baru ditemukan adanya kerugian. Di 2019 masih untung nih, revenue recognize-nya 225.000, cost recognize 200.000, gross profit-nya masih untung 25.000. Nah, pas tahun 2020, revenue recognize-nya 382.500 nih. Sama kayak cara yang tadi, tinggal diselisihin aja. Terus cost recognize-nya 383.200. Ternyata lebih besar cost recognize-nya daripada revenue recognize-nya. Makanya dia jadi loss. Nah, inilah yang dinamakan loss on profitable contract. Nanti bedanya jurnalnya sama semua kayak yang percentage completion of method biasa. Bedanya cuma nanti di tahun 2020 dia itu bukan construction in process-nya nggak didebet karena dia rugi di kredit sebesar 700. Lalu kita akan masuk ke yang tipe kedua, loss on unprofitable contract. Nah, ini contoh soalnya ya. Dia Pink Company punya kontrak dengan nilai sebesar 2.900.000. Ada cost incurred-nya, cost to complete-nya, billing to during the year-nya, cash collection-nya juga. Kita bahas dulu buat yang percentage of completion method-nya dulu ya. Nah, kita tinggal hitung aja sama kayak tadi, caranya sama aja. Kita hitung kontrak price-nya dikurang sama estimated cost-nya. Nanti dapat estimated gross profit. Nah, di sini udah kelihatan kan? Ternyata di tahun 2020, estimated gross profit-nya minus 100.000. Nah, inilah yang dinamakan sebagai loss on unprofitable contract. Karena estimated cost-nya lebih besar daripada nilai kontrak price-nya. Nah, udah setelah kita hitung kayak tadi. Nah, untuk tahun 2019-nya revenue recognize-nya, cost recognize-nya sama gross profit recognize-nya caranya masih sama kayak yang sebelum-sebelumnya. Nah, perbedaannya itu di tahun 2020. Karena kita menemukan adanya kerugian di tahun 2020, maka dari itu harus langsung diakui oleh perusahaan. Nah, berarti kita akui nih kerugiannya 460.000. Didapat dari mana sih 460.000? Nah, caranya kayak gini. Kan di tahun 2019 kita mengakui keuntungan 360.000. Lalu di tahun 2020 ternyata ditemukan kerugian 100.000. Karena kita harus langsung akui, berarti dari yang awalnya untung 360.000 jadi rugi 100.000. Berarti kan kita rugi 460.000. Nah, untuk nilai cost recognize-nya itu menyesuaikan dari revenue dan loss-nya. Untuk menghitung revenue-nya masih sama kayak sebelumnya, tinggal dari contract price dikali percentage of completion method-nya. Nanti didapat cost recognize-nya 460.000 ditambah 96.570, yaitu 556.570. Lalu untuk yang tahun 2021, juga kita lihat nih, di tahun 2020 kan ruginya 100.000, ke 2021 100.000 juga. Berarti tidak ada perubahan kan, sama aja, makanya berarti dia tidak untung, tidak rugi. Nah, untuk revenue recognize-nya kita hitungnya sama aja kayak biasanya, tinggal 2.900.000 dikurang sama dikali sama 100 dikurang 83,33%. Untuk jurnalnya nanti sama aja semuanya kayak biasa. Perbedaannya cuma ada di beberapa jurnalnya saja. Seperti di tahun 2019 itu masih sama karena kan dia untung. Nah, nanti tahun 2020 dia kan rugi. Nanti construction in process-nya dikredit. Lalu untuk tahun 2021-nya karena dia tidak untung tidak rugi berarti nggak ada construction in process-nya, cuma construction expense pada revenue on long-term contract. Nanti untuk jurnal terakhirnya, billing on construction in process pada construction in process-nya, itu masih sama kayak jurnal-jurnal sebelumnya. Lalu kita sekarang masuk yang ke zero profit method ya. Masih soal yang sama, jurnalnya sama, yang lainnya penghitungannya juga sama kayak tadi semua yang udah kita hitung. Perbedaannya hanya ada pada penambahan jurnal, yaitu loss from long-term contract pada construction in process untuk mencatatkan
kerugian di tahun 2020 sebesar 460.000. Oke, sekian video pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di next video. Thank you.